Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Mikroprosesor, Ibu A. Muzawira Patawar SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan dan masih bisa berkumpul di insya Allah penuh barokah ini. Salam serta salawat terlebih pula kita curhatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum mempersingkatkan waktu, kami akan menjelaskan tentang perkembangan mikroprosesor mulai dari generasi pertama sampai saat ini. Saya selaku moderator bernama Muntar Pertentang dan teman saya bernama Qoblia As-Sahri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor yang sering disebut juga sebagai Central Processing Unit atau CPU adalah sebuah chip atau sirkuit terpadu IC yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Ia bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program, melakukan perhitungan, dan mengendalikan operasi keseluruhan sistem komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan mikroprosesor. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an, mikroprosesor telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ukuran transistor yang semakin kecil memungkinkan lebih banyak transistor ditempatkan pada satu chip, yang meningkatkan kinerja dan kemampuan mikroprosesor secara signifikan. Selain itu, berbagai teknologi baru seperti arsitektur multi-core, teknologi nano, dan integrasi AI juga ini telah mengubah cara kerja mikroprosesor. Generasi 1 tahun 1971 sampai 1972. Karakteristik 1. Arsitektur Harvard. Beberapa mikroprosesor 4 bit awal seperti Intel 4004 menggunakan arsitektur Harvard. Yang kedua, set instruksi terbatas. Mikroprosesor 4 bit memiliki set instruksi yang sangat terbatas dibandingkan dengan mikroprosesor modern. Yang ketiga, register yang sedikit. Jumlah register pada mikroprosesor 4 bit juga sangat sedikit. Register ini digunakan untuk menyimpan data sementara dan alamat memori. Yang keempat, mode pengalamatan sederhana, yaitu mode pengalamatan yang didukung oleh mikroprosesor 4 bit umumnya sangat sederhana. Penerapannya, pertama, sistem kontrol industri. Meskipun terbatas, mikroprosesor 4 bit cukup memadai untuk mengendalikan proses-proses sederhana dalam industri. Yang kedua, alat ukur. Yang ketiga, permainan elektronik awal. Yang keempat, peran penting dalam evolusi komputasi. Yang kelima, memiliki keterbatasan. Yang keenam, mendorong inovasi. Yang ketujuh, membangun fondasi. Dan yang delapan, memicu revolusi industri. Selanjutnya, generasi 1973 sampai 1978. Karakteristik yang pertama, lebar data 8 bit. Lebar data 8 bit berarti mikroprosesor ini beroperasi dengan data 8 bit sekaligus. Setiap byte informasi diproses dalam satu siklus. Kedua, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann menyatukan memori untuk instruksi dan data. Set instruksi terbatas. Set instruksi yang terbatas pada mikroprosesor 8 bit generasi ini mengharuskan pemrograman untuk menggunakan kombinasi instruksi yang lebih sederhana untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Yang keempat, kecepatan clock rendah. Kecepatan clock yang rendah dalam MHz berarti mikroprosesor ini
menjalankan instruksi dengan kecepatan yang relatif lambat dibandingkan dengan prosesor modern. Yang kelima, memori terbatas. Keterbatasan memori, biasanya puluhan KB, menjadi kendala dalam menjalankan program yang lebih besar dan kompleks. Penerapan alat musik elektronik mikroprosesor 8 bit digunakan dalam synthesizer dan alat musik digital lainnya untuk menghasilkan suara dan mengontrol berbagai parameter musik. Peralatan laboratorium. Mikroprosesor ini digunakan dalam peralatan laboratorium seperti spektrometer, osiloskop, dan penganalisis data untuk mengoperasikan tugas-tugas dan mengendalikan pengukuran. Selanjutnya, sistem kontrol industri. Mikroprosesor 8 bit juga berperan dalam sistem kontrol industri untuk mengendalikan mesin, proses produksi, dan peralatan lainnya. Robotika awal. Mikroprosesor ini digunakan dalam robotika awal untuk mengendalikan gerakan robot dan melakukan tugas-tugas sederhana. Selanjutnya generasi 1978 sampai 1985. Karakteristik. Lebar data 16 bit. Data 16 bit memungkinkan representasi bilangan bulat yang lebih besar dan presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 8 bit. Kedua, perhitungan ilmiah. Peningkatan kinerja arsitektur yang lebih canggih pada mikroprosesor 16 bit mencakup register yang lebih banyak, unit aritmatika dan logika atau yang biasa disebut dengan ALU menjadi lebih kuat. Ketiga, ruang alamat. Memori yang lebih besar. Ruang alamat memori yang lebih besar memungkinkan mikroprosesor 16 bit untuk mengakses memori hingga 1 MB atau 1 MB. Keempat, set instruksi yang lebih kaya. Set instruksi yang lebih kaya mencakup instruksi-instruksi yang lebih kompleks untuk operasi aritmatika, logika, manipulasi string, dan kontrol program. Yang kelima, mode pengalamatan yang beragam. Mode pengalamatan yang beragam memungkinkan pemrograman untuk mengakses memori. Penerapannya, pertama, mesin CNC atau Computer Numerical Control. Mikroprosesor 16 bit digunakan dalam mesin CNC untuk mengendalikan pergerakan alat pemotong dan pahat dalam proses manufaktur. Yang kedua, sistem telekomunikasi. Mikroprosesor 16 bit berperan dalam sistem telekomunikasi seperti switchboard digital, modem, dan perangkat jaringan.